Ini kalau baterainya habis, Pak, kita bisa nge-gas juga, Pak, walaupun pelan-pelan jalannya. Asik. Yoi. Yo Mas Bro, kembali lagi di Motor Review bersama gua Cak Dan. Kita di sini sekarang lagi ada di mana? Kita lagi ada di VR Motor Indonesia. Mau ngapain aja kita di sini? Oh, pokoknya ikutin aja. Ini seru banget. Oke, kita cuma ngingetin aja soal Momotor. Momotor adalah platform marketplace motor dari Adara Finance yang menghadirkan berbagai macam motor second atau motor baru dari berbagai merek. Selain menawarkan kemudahan transaksi langsung antara penjual dan pembeli, pengguna juga dapat memanfaatkan pembiayaan dari Adira Finance untuk membeli motor bekas di momotor.id. Oke, let's go. Oke, menurut gua VR Motor Indonesia ini adalah salah satu brand yang paling underrated ya. Kenapa underrated? Karena sebenarnya ini brand punya potensi yang sangat besar karena punya banyak produk bagus. Satu, dia punya banyak sekali produk yang bagus. Gue sebagai salah satu pengguna VR dan gue udah mencoba sendiri, mengalami sendiri bahwa emang mereka punya produk tuh oke gitu. Yang kedua, dia punya line up produk juga macam-macam, dari adventure sampai kendaraan roda 3, kemudian sekarang sampai motor listrik. Yang ketiga, secara brand itu dia bisa bikin produk itu ketemu antara harga sama kualitas yang didapat gitu. Jadi pas gitu menurut gue ya itu udah pas antara harganya dan kualitasnya, itu udah oke banget menurut gue. Yang keempat, VR ini adalah brand lokal yang pabriknya ada di Semarang. Jadi emang sistemnya IKD atau Incomplete Knockdown. Jadi hampir rata-rata produk mereka ini udah dirakit di Indonesia ya, atau mungkin semuanya udah dirakit di Indonesia, cuman memang masih memakai spare part atau komponen yang diimpor dari luar negeri gitu. Tapi perakitannya semuanya di Indonesia. Kenapa masih pakai impor dari luar negeri ya? Karena belum ada yang bisa menyediakan, kayak misalnya baterai gitu ya, di Indonesia belum ada yang bisa bikin gitu. Jadi ya terpaksa impor dari luar negeri dan dirakit di sini. Tapi ini adalah perusahaan lokal ya, Indonesia gitu. Dan yang kelima, menurut gue produknya mereka ini sebenarnya udah mature banget. Maksudnya secara fungsi, secara desain, secara kualitas itu menurut gue udah mature. Maksudnya dia udah ketemu gitu, udah ketemu produk yang oke gitu. Itu menurut gue gitu. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol juga sama temen gue yang udah lama gak ketemu, Bapak Frankie Osmond, ya nggak? Nanti kita ngobrol soal VR sebenarnya lagi ngapain aja dan apa aja sih produk yang mereka miliki sekarang gitu. Oke? Let's go. Ya, jadi Pak Frankie ini adalah marketing communication dari VR Motor Indonesia. Nah, kita nanya-nanya dulu nih. Ini masih banyak orang yang masih agak bingung atau mungkin nggak tahu ya soal VR gitu. Nah, VR ini sebenarnya existingnya sudah cukup lama. Jadi dia kita ini berdiri dari tahun 2000. Jadi hampir 12 tahun ya? Sudah 12 tahun kita berdiri, dan memang semenjak tahun 2020 ini kita sudah mulai bergerak ke arah elektrifikasi, di mana mungkin kita sebagai salah satu pabrikan yang fokus ke depannya akan mengarah kepada elektrifikasi. Jadi sudah tidak bermain lagi di combustion engine. VR ini sebenarnya murni dimiliki oleh orang Indonesia sendiri, jadi artinya bisa dibilang brand Indonesia, tidak ada sangkut pautnya dengan luar sama sekali. Wih, jadi tegas ya, VR ini adalah perusahaan 100% Indonesia, bener Pak ya? Nah, produknya VR itu emang macam-macam, ada adventure, tadi yang gue bilang motor trail, ada bak kendaraan roda 3, kemudian ada lagi sempat juga bikin motor-motor biasa ya, cafe racer juga ada pernah dulu ya, pernah. Dan sekarang full ke listrik. Itu sebenarnya kenapa kok pengen full ke listrik gitu? Jadi memang kita melihat bahwa kebutuhan dunia ya kalau kita bilang, jadi kita tidak hanya kiblatnya di pasar Indonesia saja, tapi kita melihat bahwa seluruh dunia ini pabrikan sudah mulai bergerak ke elektrifikasi. Gitu kan, kalau kita lihat dari Eropa, Cina segala macam, untuk di negara-negara Asia sendiri pun juga sudah mulai beralih ke elektrifikasi. Jadi why not, kenapa kita tidak menjadi yang pertama untuk beralih ke elektrifikasi? Nih gue kasih tahu lagi nih, kendaraan listrik pun dia tuh punya banyak sekali segmentasi produk. Mungkin Pak Frank bisa jelasin ada apa aja untuk di kendaraan listrik dari VR?
Untuk kendaraan listrik ini kita sekarang ini fokus kepada sepeda listrik dan motor listrik. Yes. Yang dimana untuk sepeda listrik saat ini kita ada 6 varian. 6 varian, Pak? Iya, kita ada 6 varian tipe. Dan untuk di motor listrik itu kita ada 2 varian tipe. Oke, mungkin kita ngomongin motor listrik dulu. Ada apa aja? Untuk motor listrik ini kita punya namanya Q1 yang mungkin teman-teman juga udah kenal semua. Yes. Dan untuk yang versi satu lagi kita Strom. Dan memang untuk Strom ini masih kita fokuskan kepada B2B ya. B2B. Strom ini modelnya kayak motor biasa aja ya. Iya, tampilannya ya. Betul. Kayak motor bebek lah ya. Betul. Cuma memang secara dimensi dia lebih besar karena memang untuk peruntukannya bisa untuk boncengan ataupun untuk membawa barang ya. Nah, turun lagi ada Q1 yang mau lebih nyantai, yang mau lebih slow, yang asik, yang kelihatan unik ya. Dia punya harga 19 juta 800 watt, 60 km jarak tempuhnya, maksimal speed 60 km juga. Turun lagi kita ada sepeda listrik. Jadi untuk sekarang ini sepeda listrik kita punya 6 varian yang memang untuk paling tinggi kita ada di tipe Caraka dan Orion, itu tipe paling tinggi. Dimana kalau Caraka ini sebenarnya bisa dibilang sepeda multifungsi ya, karena dia punya keranjang di depannya, jadi untuk muatan barang, muatan segala macam masih bisa masuk. Kalau Orion lebih kepada sepeda lipat, jadi memang untuk teman-teman yang punya hobi untuk goes gitu ya, itu kita bisa saranin ke Orion. Caraka itu menurut gua desainnya keren banget, futuristik banget, tapi ternyata barangnya inden kan? Iya, barang inden sampai terlalu Januari. banyak. Iya betul. Sampai Januari. Edan. Nah, kalian tahu kita lagi dari mana? Kita lagi ada di atas VR Karya. Wah, Karya tuh artinya sangat membumi sekali kesejahteraan rakyat. Betul, karena Karya itu sebenarnya kita plesetkan itu dari kendaraan rakyat. Tapi memang benar ini kendaraan yang sangat membumi, yang berkontribusi terhadap ekonomi Indonesia istilahnya ya. Asik, bener. Kenapa? Nah, kita tanya Pak Franky. Jadi konsep Karya ini sebenarnya apa Pak Franky? Sebenarnya Karya ini peruntukannya ini memang awalnya ini kita lebih ke arah UMKM. Di mana kita mencoba untuk memberikan jawaban atas kebutuhan UMKM atau transportasinya. Karena selama ini kan mungkin kalau pakai konvensional itu kayak gerobak dan lain-lain itu kan pertama menyita waktu ya, karena kan satu pasti lama. Nah makanya kenapa kita buatlah satu alternatif di mana kendaraan angkutan ini akan memberikan kemudahan bagi mereka dalam mencari nafkah sebenarnya. Sadis. Nah yang menarik dari kendaraan roda 3 ini adalah satu, dia irit. 2, dia lebih gampang digunakan juga karena dia basicnya juga motor. Gampang bro, gampang. Dikit ya nggak? Terus yang ketiga dia punya bak juga udah gede banget. Dan yang keempat yang paling penting adalah ini kendaraan bisa dikonversi langsung untuk mencari cuan loh. Apa itu? Dia menjadi moko. Kalau ada mobil toko, ini motor toko. Bener ya Pak? Jadi apa tuh mokonya itu apa maksudnya? Jadi sebenarnya gini, konsepnya adalah motor ini kalau mungkin selama ini yang teman-teman tahu selama ini hanya sebatas cuman untuk mengangkut galon atau mengangkut gas aja, sebenarnya tidak. Jadi artinya ini pun bisa diimplementasikan untuk kebutuhan lainnya. Artinya misalnya kita untuk motor gerobak misalnya gitu ya, untuk motor untuk jualan bakmi, jualan bakso atau jualan makanan lainnya, terus kemudian juga bisa untuk bawa sayur untuk berdagang. Terus kemudian misalnya kita konteksnya misalnya mau ke pasar malam untuk bawa barang dagangan gitu ya, itu pun juga bisa. Jadi artinya sebenarnya bisa dibilang multifungsi ya gitu, artinya kebutuhan apapun bisa kita pakai si Karya ini. Kita punya sekitar 5 varian ya. Mulai dari Karya Beat yang versi paling kecil, entry level. Ya, kemudian juga ada itu nggak nyampe 30 juta. Terus kemudian juga di Karya 150, Karya 200 dan Karya 300. Dengan maksimal di 300 itu bisa sampai 1 ton. Harganya paling masih di bawah 40 juta sih. Jadi di sini sebenarnya kita punya beberapa kelebihan, di mana misalnya kalau kita lihat dari paling depan ya, kalau kita lihat secara muka dia udah futuristik banget, udah modern banget kalau kita bilang gitu ya. Secara shock memang sudah didesain untuk kalau kita bilang kerja berat gitu ya, kerja berat. Jadi artinya memang secara dimensi pun juga dia besar banget, nggak kayak motor biasa gitu kan. Kemudian juga secara tangki kita udah buat tangki dengan kapasitas yang besar sekali, dia bisa sampai 16,5 liter. 16 liter. Betul, 16 liter dan juga
benar-benar secara radiator pun udah seperti radiator mobil ya, radiatornya gede banget, betul. Nah terus kemudian penggeraknya juga dia udah pakai gardan, jadi artinya memang secara kayak mobil ya? benar, jadi dia bisa dibilang hampir semi mobil ya secara fitur ya, jadi nggak perlu khawatir karena memang ini motor kita sudah desain sedemikian rupa memang untuk kerja ekstrim, jadi secara apa namanya kinerjanya pun juga pasti akan kita jaga, jangan sampai dia pakai yang terlalu ringkih kalau kita bilang. Kalau lu udah tertarik, nih gue tertarik nih mau beli kendaraan rakyat atau karya VR. Karya VR keren juga ya. Nah kalau misalnya untuk zaman sekarang kan harusnya semua lebih gampang lah ya, jadi nggak perlu lagi kita harus ke dealer ataupun harus jalan gitu kan ya. Kayak sekarang gampang, tinggal buka handphone aja gitu kan. Nah nanti tinggal buka aja motor.id, terus pilih VR karya, kemudian nanti pilihannya ada di pembayaran Adira. Dan langsung motor dibawa ke rumah Anda, Pak. Betul. Besoknya langsung, kalau misalnya surveinya sudah selesai, nggak pakai lama, besoknya langsung motor kita antar. Serius, Pak, serius. Sekarang beli motor online itu bukan sesuatu hal yang aneh. Betul. Nggak perlu lagi lu datang di dealer, lu lihat reviewnya, lu lihat tadi kita video udah ngebahas macam-macam, lu udah tertarik, udah langsung buka, bayar, lengkapin persyaratannya, lu bayar, udah langsung diantar. Udah nggak pakai lama, nggak pakai ribet, nggak pakai keluar rumah. Di kasur, di sofa, di kamar mandi semuanya bisa langsung beli motor. Dan Pak, zaman sekarang Pak ya. Oke, mungkin Pak Franky punya kata-kata atau apa yang disampaikan untuk penonton yang mulai tertarik dengan produk VR ini? Ya, pakai VR terus, motor hebat, harga terjangkau. Motor hebat, harga terjangkau tuh, baik. Oke, sampai ketemu lagi di Mo Review berikutnya. Thank you Pak.